Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Rin Frianti, kelas KPI 7D, akan mempresentasikan hasil analisis program siaran radio atau audio. Di sini saya mengambil podcast yang menurut saya menarik, yaitu podcast Suara Berkelas. Nama program ini Suara Berkelas, kemudian jenis programnya ini podcast talk show yang membahas seputar self-improvement, education, health, karir, friendship, dan lainnya. Kemudian tagline program ini hari ini kedatangan tamu berkelas. Sedangkan waktu siarannya itu bisa dilihat hampir setiap hari dengan tema-tema yang berbeda. Dan untuk durasi siarannya sekitar dari 25 sampai 60 menit atau 1 jam lebih per episodenya, menyesuaikan kedalaman tema yang dibahas oleh narasumber dan host. Nah, kemudian deskripsi program ini yaitu Suara Berkelas merupakan podcast yang menyajikan seputar pengembangan diri, literasi keuangan, edukasi, kesehatan, dan kita bisa menikmati podcast ini di YouTube, Spotify, Apple Podcast, dan Instagram. Sedangkan jika dilihat dari programnya, tujuan adanya Suara Berkelas ini yaitu untuk target pasar usia 20-30 tahun. Dan pendengarnya adalah orang yang menyukai topik motivasi, kemudian diskusi santai, namun tetap bernilai. Kemudian orang-orang yang ingin mendapatkan insight baru menghadapi tantangan hidup dan karir. Sedangkan dari segi pemilihan tema, narasi, dan materi, itu ya, ini bisa dilihat tema dipilih berdasarkan topik yang sedang relevan sesuai kebutuhan pendengar muda, seperti produktivitas, karir, dan kisah sukses. Materi yang sering dibawakan atau yang sering disampaikan oleh narasumber yang diundang oleh host yaitu mengenai tips praktis, pengalaman nyata, kemudian sudut pandang yang memang khas dari narasumbernya. Nah, konten-kontennya itu bisa mengajak pendengar merenung sekaligus termotivasi. Host atau penyiar dari podcast Suara Berkelas ini dipandu oleh Bilal Faranov. Nah, setiap episode ini menghadirkan diskusi mendalam bareng narasumber berkelas. Sedangkan sponsorship dari acara ini yaitu Edu-T5 sama Link.id. Nah, di sini ada gambar bisa memperlihatkan bagaimana podcast ini sering ya upload. Kemudian alasan program ini berhasil, menurut saya temanya yang diambil relevan dengan pendengar muda, kemudian gaya penyampaian atau pengemasannya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan gaya komunikasinya itu menarik, ramah, serta mudah dipahami oleh pendengar. Selain itu, pengemasan dari talk show-nya lebih kepada storytelling, di mana menceritakan kisah nyata dari narasumber. Nah, beberapa hal juga yang membuat program ini berhasil, yaitu durasinya terbilang efektif, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga, sehingga tidak membosankan. Kualitas audionya cukup baik sehingga mendukung ya kenyamanan ketika mendengarkan. Nah, yang menjadi daya tariknya seringkali menghadirkan atau mengundang narasumber-narasumber atau tokoh-tokoh yang terkenal. Sedangkan alasan program ini dinilai kurang berhasil, mungkin segmentasinya lebih terlalu umum sehingga sulit membangun identitas program ini. Kemudian beberapa episode terasa kurang fokus karena terlalu banyak topik dalam satu obrolan. Nah, itulah podcast Suara Berkelas yang menurut saya sangat menarik. Sedangkan podcast yang kurang menarik
yaitu terkait cerita horor. Di sini saya mengambil podcast bagi horor. Nama programnya bagi horor, kemudian jenis programnya storytelling horor yang berisikan pembacaan cerita horor, kemudian pengalaman mistis, dan kisah nyata dari pendengar. Tagline programnya, podcast bagi horor siap membagikan ceritanya. Nah, waktu siarannya ini umumnya diunggah malam hari, sedangkan frekuensi dari uploadnya 1-2 kali per minggu. Sedangkan durasi siarannya yaitu 15-40 menit menyesuaikan panjang ceritanya. Nah, intinya podcast bagi horor ini merupakan cerita-cerita horor kiriman dari pendengar atau cerita dan mitos di masyarakat. Cerita dikirimkan melalui email podcastbagihoror@gmail.com. Nah, nanti ceritanya disampaikan oleh host dalam format naratif storytelling dengan background yang tenang, kemudian juga mencekam, sehingga lebih menggambarkan situasi dalam cerita. Kemudian, tujuan dari program ini menjadi wadah bagi pendengar untuk berbagi pengalaman mistisnya. Bisa juga dijadikan hiburan yang memicu adrenalin dan rasa penasaran, serta mengetahui kisah-kisah horor yang terjadi. Penyiar atau hostnya yaitu dibawakan oleh host tunggal dengan vokal menyesuaikan cerita itu ya, kadang tenang, kadang dalam, kadang ritmenya melambat gitu ya. Kenapa? Untuk membangun suasana yang mencekam. Nah, sedangkan pilihan tema, narasi, dan materinya, temanya itu kisah nyata, kiriman pendengar, kemudian cerita mistis daerah, entah itu cerita mistis dari gunung, di rumah sakit, kampus, ataupun jalan raya. Narasinya disampaikan dengan gaya storytelling deskriptif, menjelaskan, kemudian fokus kepada suasana. Dan diperkuat lagi dengan sound, dengan background yang digunakan oleh pembuat program ini. Nah, materinya tadi sudah disampaikan berasal dari cerita pendengar. Kenapa program ini dinilai berhasil? Ada beberapa alasan yang menjadi program ini berhasil atau kurang berhasilnya. Yang pertama, dari segi berhasilnya, format storytelling bergenre horor ini banyak diminati di Indonesia. Kemudian ceritanya berasal dari pendengar sehingga lebih personal. Dari segi durasi lebih fleksibel sehingga bisa didengarkan malam atau saat perjalanan. Kemudian kemudahan partisipasi sehingga pendengar bisa mendengarkan cerita mereka sendiri. Sedangkan program ini dinilai kurang berhasil karena pertama, kualitas cerita tidak selalu konsisten, tergantung kiriman pendengar. Kadang cerita tentang di gunung, di sekolah, atau dimanapun. Kemudian keduanya, kurangnya variasi format. Misalnya hanya membaca cerita tanpa diskusi analisis. Nah, kemudian tidak semua pendengar suka dengan suara yang menegangkan, yang mencekam. Kadang terasa terganggu. Dan yang terakhir adalah banyaknya persaingan podcast bergenre horor ini di Indonesia. Mungkin itu yang dapat disampaikan mengenai analisis siaran program radio atau audio. Terima kasih.